Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melacak keturunan atau kakek buyut dari kaum Ba'alawi, yang mana saya menemukan data bahwa ada indikasi kesalahpahaman tentang sosok yang ditemukan oleh kaum Ba'alawi, yang ternyata di sini kita menemukan ada nama yang sama dengan nenek moyang kaum Ba'alawi yang berprofesi sebagai penjual minyak tanah. Benarkah kakek buyut Ba'alawi ini seorang penjual minyak tanah? Artinya berprofesi sebagai seorang pedagang minyak tanah. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini sebetulnya bisa dibilang sebuah pembuka bagi kita semua untuk membuka gerbang yang lebih luas berkaitan dengan keilmuan-keilmuan, khususnya berkaitan dengan ilmu nasab. Dan ini diperuntukkan untuk ilmuwan-ilmuwan muda seperti kita semua. Sehingga kita harus semangat dalam belajar, khususnya dalam melacak nasab seseorang. Sehingga bisa membuka cakrawala kita semua untuk lebih luas dan lebih dalam, untuk mempelajari sebuah ilmu dan melakukan sebuah penelitian. Berkaitan dengan gugurnya Ba'alawi ini dari nasab Rasulullah, ini bukan kita kaitkan dengan urusan politik, kemudian urusan fanatisme, atau didasari oleh sikap benci kita, melainkan ini merupakan bentuk gerbang cakrawala keilmuan kita berkaitan dengan ilmu nasab. Saudaraku sekalian, tradisi melacak nasab ini sebetulnya sudah biasa kita lakukan baik di pesantren maupun di perkuliahan. Misalnya di mata kuliah ilmu hadis, yang mana tugas utama atau tugas yang perlu kita lakukan di kelas yaitu melacak sanad atau matan hadis. Nah, dalam melacak sanad ini tentunya kita harus mengenali satu persatu dari perawi hadis tersebut. Teman-teman, di sana kita sering terkecoh dengan nama-nama tertentu yang awalnya kita anggap sama pada jalur sanad lain, tapi ternyata berbeda. Misalkan ada seseorang yang namanya Anas bin Malik bin Anas. Nah, kita menduga itu adalah Anas bin Malik yang merupakan sahabat Rasulullah, padahal itu orang lain. Nah, ini bisa kita lacak di kitab-kitab sanad atau kitab nasab. Kalau berkaitan dengan hadis, ini yang perlu kita lihat adalah sanad keilmuan, bukan sanad jalur darah. Namun ketika kita berbicara tentang ilmu nasab, yang kita lacak adalah jalur darah, bukan jalur keilmuan. Ini yang membedakan antara ilmu nasab dengan ilmu takhrijul hadis atau ilmu dalam penelitian hadis. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa penulis silsilah Ba'alawi adalah Ali As-Sakron, yang ternyata beliau ini bukanlah ahli di bidang nasab. Namun anehnya kaum Ba'alawi ini percaya dengan apa yang ditulis oleh As-Sakron dan dianggap sebagai kebenaran mutlak yang bisa dijadikan sebuah acuan untuk menentukan bahwa nasab Ba'alawi ini bagian dari Rasulullah, padahal faktanya tidak seperti itu. Nah, ternyata di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Ba'alawi atau klan Ba'alawi banyak bertentangan dengan ulama ahli nasab di periode awal yang tertuang dalam kitab-kitab primer atau kitab-kitab babon yang dijadikan rujukan utama dalam melacak nasab. Nah, di sini teman-teman ada fakta unik, ada kajian unik
yang berkaitan dengan profil Ahmad bin Isa, yaitu nama aslinya adalah Ahmad Al-Abah bin Isa yang ada di kitab Nasab buku Babon atau kitab primer. Ternyata bukanlah Ahmad bin Isa yang diklaim oleh kaum Ba'alawi sebagai nenek moyang mereka. Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab primer ini memang masih zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masyhur ulama siapapun tahu bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa yang ada di dalam kitab primer itu merupakan zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi ini jauh berbeda. Nah, di sini akan kita lacak profesi, yaitu Ahmad bin Isa atau Ahmad Al-Abah bin Isa. Apa sih profesi beliau? Sehingga di dalam kitab-kitab Ba'alawi tidak pernah dijelaskan seperti apa pekerjaannya atau profesinya. Di dalam kitab Nasab primer, Ahmad Al-Abah bin Isa ini dikenal dengan istilah An-Nafat. An-Nafat itu seorang penjual minyak tanah untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan penerangan pada saat itu sebelum ditemukannya listrik. Nah, An-Nafat ini bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan namanya diabadikan dan terkenal di dalam kitab-kitab primer. Namun dalam kitab yang disusun oleh kalangan Ba'alawi berbeda dengan Ahmad Al-Abah yang ada di dalam kitab primer berkaitan dengan profesi. Ahmad Al-Abah bin Isa sama sekali tidak pernah disinggung bahwa beliau adalah seorang pedagang minyak tanah, melainkan sebagai imam yang memiliki gelar Al-Muhajir. Ini di dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi berbeda. Di kitab Ba'alawi disebut sebagai imam yang bergelar Al-Muhajir, sedangkan di dalam kitab-kitab kuno disebut dengan An-Nafat, seorang penjual minyak tanah. Nah, yang unik di sini untuk Syekh Ubaidillah, kok unik, kok aneh. Mengapa beliau tidak pernah menceritakan profesi ayahnya kepada anak cucunya, bahwa ayahnya, yakni ayah dari Ubaidillah ini, sebagai seorang pedagang minyak tanah. Dan di kalangan Ba'alawi ini tidak dikenal bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa dikenal sebagai An-Nafat atau penjual minyak tanah. Nah, ini akan kita kutip sedikit dari kitab kuno. Ada dua kitab yang bisa kita lihat. Yang pertama dalam kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab. Di situ dijelaskan bahwa wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulaqqabu An-Nafat min waladihi Abu Ja'far Al-A'ma. Jadi di sini dijelaskan bahwa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi ini dijuluki sebagai An-Nafat, tukang penjual minyak tanah. Ini bagian dari dzurriyyah Rasulullah. Kemudian yang kedua kita ambilkan dari kitab Al-Majdi fi Ansabit Thalibin halaman 337. Di situ dijelaskan wa Ahmad Abul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafad li'annahu kana yattajiru an-nafta. Ahmad Abul Qasim Al-Abah ini dikenal sebagai An-Nafat karena beliau berprofesi sebagai penjual minyak tanah. Nah, ini berkaitan dengan profesi Ahmad bin Isa, teman-teman. Nah, sekarang untuk melacak kebenaran, apakah benar Ahmad bin Isa yang diklaim oleh Ba'alawi ini betul-betul nenek moyang atau ayah dari Ubaidillah? Ternyata caranya cukup mudah. Jika di dalam kitab silsilah versi Ba'alawi menyinggung atau menjelaskan bahwa kakek buyut Ubaidillah yang merupakan putra dari Ahmad Al-Abah bin Isa yang namanya sangat
populer di dalam kitab-kitab primer di abad awal, maka itu memang leluhur dari Ubaidillah. Dan tentunya silsilah ini bisa dipertanggungjawabkan dan Ba'alawi dianggap sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika tidak pernah disinggung di dalam kitab nasab Ba'alawi tentang status an-nafad atau penjual minyak tanah yang merupakan profesi dari Ahmad bin Isa tadi, berarti memang Ubaidillah bukanlah keturunannya atau bukan anaknya, dan sepertinya tidak akan pernah ditemukan, teman-teman. Apa buktinya? Yaitu nama Ubaidillah tidak pernah ditemukan di dalam kitab-kitab nasab primer atau kitab babon berkaitan dengan nasab. Mulai abad ketiga hingga abad ke-8 tidak pernah menyebutkan nama Ubaidillah. Karena memang ternyata Ahmad bin Isa yang ada dalam kitab nasab babon bukanlah ayah dari Ubaidillah. Memang ada yang namanya Ahmad bin Isa. Ini merupakan orang Yaman. Barangkali ini yang diklaim oleh Ba'alawi merupakan kakek buyut mereka. Tapi bukanlah Ahmad bin Isa yang merupakan keturunan dari Rasulullah. Teman-teman, perlu diketahui bahwa fakta ini baru kita temukan dari jalur Ahmad bin Isa. Dan ternyata masih ada silsilah Ba'alawi yang rancau dan kacau balau. Setelah dilacak dengan teliti, ternyata Syahib Mirbat, kemudian Salim bin Basri, ternyata bukan dari kalangan Ba'alawi. Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian seperti apa? Nah, jika ada data terbaru, silahkan kirimkan ke saya atau tulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Beta yang sudah mengirimkan data, khususnya data berkaitan dengan profesi Ahmad bin Isa An-Naqib, merupakan seorang an-nafad, penjual minyak tanah yang bisa dijadikan acuan atau penanda bahwa beliau adalah bagian dari dzurriyyah Rasul, dan ternyata Ba'alawi tidak pernah mengenal yang namanya Ahmad bin Isa An-Nafad. Dan ini tentunya akan dikupas terus, karena ini bagian dari khazanah keilmuan, teman-teman, bukan karena dilandasi kebencian atau fanatik buta terhadap kelompok apapun. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.